Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, nikmat Islam, sehingga Alhamdulillah kita bisa sama-sama kumpul ya di Zoom pada malam hari ini. Insyaallah pada Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya karena kita insya Allah hingga akhir zaman. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik ayah bunda semua, terima kasih banyak syukron jazakumullah khair yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak ya materi yang akan disampaikan oleh. Oh, suara saya keresek ya. Oke, baik. Cek suaranya aman ya, solo ya. Oke, baik. Di sini di Padang ya. Masya Allah, mudah-mudahan ikutan juga ya yang alumni PPA ya bisa kita ketemuan di IG 10 Padang. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak ya. Kita akan belajar lagi, kita akan thalibul ilmi lagi terkait dengan. Oh, suaranya kecil. Cek, cek. Masuk ya. Cek sound. Apakah suara saya sudah jelas? Insya Allah jelas ya. Oke, baik. Saya agak gedein suaranya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan ya untuk kajian pada malam hari ini. Dan insya Allah, sahabat-sahabat semua, ya kita akan menyaksikan terkait dengan pembuktian cinta, ya pembuktian cinta yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Irawan, ya beliau merupakan Direktur Keuangan PT Emas Optimasi Abadi dan juga Ketua Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Tentunya Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ya, sebelum kita meet time, kita sebelum kita masuk materi, tentunya kita me time terlebih dahulu ya, agar apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini, apa yang kita simak ya, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita. Oleh karena itu, kita me time bersama-sama ya. Saya mohon ya teman-teman semua tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita berdoa mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah berikan selalu kasih sayang dan ridhonya kepada kita. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah ridho ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa sayang sama kita ya. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Mengenai terkait kasih sayang, tentunya nggak lepas dari perasaan cinta ya Bapak Ibu semua ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar mengenai pembuktian cinta. Pernahkah dari kita merasa gemas dengan seseorang yang mengaku cinta, namun seringkali tidak memperlihatkan bukti cintanya?
Apa jangan kita itu bilangnya lisannya kita cinta sama Allah, tapi kenyataannya kita belum memperlihatkan bukti cinta kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan jangan jangan selama ini ya, tak terkecuali saya ya, kita hanya mengaku cinta namun tidak benar-benar cinta kepada Allah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini sebagai pembuktian cinta kepada Allah? Jika mau tahu ilmunya, yuk kita belajar bareng-bareng pada malam hari ini. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Dedi. Dan teman-teman semua, ini masih baru dimulai. Oleh karena itu, sahabat semua, Bapak Ibu semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, silahkan di-share lagi ya info kajian pada malam hari ini terkait dengan pembuktian cinta ya. Saya coba share ya di kolom chat ya, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang mungkin terlihat sepele, namun ini insya Allah jariah dan mudah-mudahan dari kajian ini teman-teman semua ada satu yang ikut ya wasilah jariah untuk ayah bunda semua. Dan insya Allah ayah bunda semua pada malam hari ini sudah hadir bersama kita, guru kita Ustadz Dedi. Namun sebelum itu ayah bunda silahkan di rename akun Zoom-nya ya dengan nama underscore daerah. Ini udah bagus nih. Ada Bu Nur Mudrikah dari Tangsel ya. Ada Pak Budi Dharma dari Serang, Banten. Ada Bu Ira Yenti dari Batu Sangkar ya. Ada Bu Ade Rahmawati dari Ciamis. Dan mudah-mudahan ayah bunda semua selalu Allah limpahkan kesehatan ya. Mudah-mudahan yang belum bisa on cam ya Allah mudahkan untuk on cam ya. Doa yang terbaik selalu. Ayah bunda semua silahkan absen di kolom chat ya. Teman-teman ayah bunda semua hadir dari daerah mana ya. Agar nanti Ustadz Dedi, saya, dan juga tim dari WPI bisa melihat teman-teman asalnya dari mana. Monggo silahkan. Di absen di kolom chat ya. Ayah bunda semuanya hadir dari mana ya. Ada yang dari Sukabumi, Medan ya Masya Allah. Dari Jambi, dari Tasikmalaya, dari Lampung ya Masya Allah luar biasa. Ada Minangkabau, Deli Serdang, Palu ya. Barakallah ada Makassar, Bogor ya. Masya Allah luar biasa. Insya Allah teman-teman semua. Masya Allah Musi Banyuasin hadir ya. Masya Allah Bunda. Barakallah. Dan insya Allah ya Bunda semua. Tolong disiapkan buku catatannya. Disiapkan handphonenya. Disiapkan laptopnya atau apapun itu yang bisa mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Irawan. Ayah bunda semua, insya Allah sudah siap ya. Boleh ditulis di kolom chat apakah sudah siap ayah bunda semua untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Irawan. Insya Allah siap ya. Terkait dengan pembuktian cinta. Masya Allah. Insya Allah siap ya. Baik kalau gitu saya ingin menyapa guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dedi, apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas Mas Bima. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat Ustadz. Insya Mas, Allah pada malam hari ini kita akan belajar mengenai pembuktian cinta ya Ustadz. Dan insya Allah teman-teman sudah pada penasaran, udah pada siap juga. Tapi sebelum itu garis besarnya yang mau disampaikan pada malam hari ini kira-kira apa nih Ustadz untuk kita-kita semua pada malam hari ini? iya teman-teman semua bahwa ternyata hidup ini adalah sebuah perjalanan pembuktian cinta. Ya, perjalanan pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berhasil membuktikan cintanya, maka dia akan mendapatkan cintanya. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya Allah. Begitu Mas Bima. Masya Allah. Barakallah, barakallah Ustadz. Jadi Bapak Ibu semua siap-siap ya insya Allah kita sebentar lagi akan dimulai. Boleh di-share karena ini masih baru dimulai.
Jangan sampai terlewat materi dari awal. Mudah-mudahan kita bisa hadir penuh sadar utuh. Baik kalau begitu tanpa berlama-lama kepada Ustadz Didi Irawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol masykur. Siap. Bentar, coba dicek soundnya dulu ya. Suara aman Mas Bima? Segini? Aman ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, yang malam ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di Zoom ini dalam rangka sama-sama belajar, ya, mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan malam ini menjadi amal soleh, menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya teman-teman. Ya, aku juga tadi baca-baca di kolom chat nih, Masya Allah ya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan, Tasikmalaya, ada dari Cirebon, Bu Eti, Bu Tita juga dari Ciamis, Masya Allah. Dan yang sudah on cam, Bu Emi, sehat Bu Emi? Masya Allah, Bu Emi selalu standby ini. Ya, salah satu muakif kita, semoga selalu sehat terus Bu Emi ya, Masya Allah. Dan ada juga Bu Irayanti dari Batu Sangkar juga yang sudah dari awal nih sudah standby. Insya Allah ya. Ada dari Ciamis, Ciamis Bu Ade, sehat Bu Ade. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Amin. Ada dari Serang Banten, Pak Budi Dharma. Alhamdulillah. Berkah. Ada Bu Nur Mudrika Tangsel. Ada Bu Via Padang. Alhamdulillah. Sudah hadir juga. Nah, insya Allah nanti kita akan ke Padang semua nih. Ada International Gathering komunitas PPA di Padang, teman-teman. Jadi setiap tahun itu ada acara besar di komunitas PPA di bulan November, biasanya di pekan-pekan awal. Seluruh alumni itu ngumpul di satu daerah. Nah, tahun ini alhamdulillah yang berkesempatan terpilih adalah Kota Padang. Ya, kalau tahun lalu itu di kota Surabaya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang dekat di Padang, ayo merapat. Nanti akan ketemu sama banyak guru-guru, kita belajar bareng ya. Kita bersilaturahmi dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan itu bisa membawa kebaikan dan perubahan besar buat kita semuanya insya Allah. Amin. Ada dari Pariaman, Bu Osvia juga sudah hadir. Alhamdulillah sehat. Bu Yeni dari Jakarta, Alhamdulillah. Bu Zulfa Kaltim, wah, jauh nih Kalimantan ya, Insya Allah. Bu Mining, Tabalong, wah udah lama nggak ke Tabalong nih. Ya, ada Pak Fajrian Syah, Kota Padang, wah di belakangnya bagus nih gambarnya, Masya Allah. Kemudian ada Bu Hartati, ada Bu Elvita Yeni juga sudah hadir ya. Makasih teman-teman yang sudah on cam ya, yang sudah menyediakan waktunya malam ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semua, termasuk juga teman-teman yang sedang di perjalanan ya, Bapak Ibu kita doakan ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu ya. Kemudian juga yang mungkin sedang beraktivitas, berikhtiar malam ini, mungkin dapat shift malam gitu ya, atau mungkin pas dapat jualannya itu ya bukannya malam, kita doakan juga mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahkan dan dikaruniakan rizki yang halal, yang berkah berlimpah untuk dirinya dan keluarganya. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, izin sharing malam ini, Ayah Bunda, tentang pembuktian cinta. Ya, pembuktian cinta ini materi yang sangat menarik dan kalau dibedah ini sangat menyentuh sekali, Ayah Bunda. Dan kalau udah ngomongin cinta itu, udahlah. Ya, kadang kita nggak bisa ngomong kalau kita udah bahas tentang cinta. Dan insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas ya bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita langsung praktek teman-teman. Insya Allah ya kita langsung praktek. Mudah-mudahan dimudahkan. Suaranya kecil kah teman-teman?
semua atau mungkin dari Bu Istiqomah saja? Mungkin yang lain bisa memberikan komentar. Jelas ya suaranya? Atau nanti saya perbesar sedikit ya ketika membawakan materi insya Allah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur Bapak Ibu, yuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini Allah terus mencurahkan begitu banyak karunia-Nya untuk kita semua. Mulai dari pagi kita masih diizinkan oleh Allah menghirup udara segar, masih bisa buka mata, masih bisa bergerak, masih bisa sehat, masih bisa sholat. Ya, teman-teman, itu adalah karunia-karunia Allah yang harusnya selalu kita syukuri. Bahkan nikmat-nikmat tadi yang disebutkan terlihat biasa saja, tapi padahal nilainya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ya, banyakin syukur. Ada seorang guru yang belum lama ini berpesan, Mas Dedi, di hari ini banyak sekali orang-orang yang sangat mudah sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika usahanya dilancarin sama Allah, ketika dikasih uang sama Allah, ketika jabatannya tinggi, dinaikin gitu ya. Banyak hamba-hamba Allah di hari ini yang sangat mudah sujud syukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari ini sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur karena masih bisa sujud. Masya Allah ya. Ini kalimatnya sederhana tapi maknanya dalam Bapak Ibu. Padahal betul, nikmat terbesar itu ternyata adalah ketika kita bisa merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya ibadah, nikmatnya ngaji. Wah, itu karunia yang luar biasa. Sampai ada seorang ulama mengatakan begini Bapak Ibu. Sungguh celaka, ya, sungguh merugi orang-orang yang sibuk dengan dunia. Sibuk mengejar dunia. Padahal mereka itu akan dilalaikan oleh dunia. Bersusah payah mengejar segala sesuatu yang cepat atau lambat akan ditinggalkan olehnya. Dan dia telah melewati kenikmatan terbesar di dunia ini. Kemudian ada seorang jamaah yang bertanya, lalu apa kenikmatan terbesar itu, wahai ulama? Dan ulama ini menjawab, kenikmatan terbesar di dunia ini adalah ketika kita bisa merasa dekat dengan Allah, merasakan nikmatnya berdoa kepada Allah, nikmatnya sujud kepada Allah, merasa ditolong oleh Allah, maka itulah nikmat terbesar di dunia ini. Ya, teman-teman semua, jadi kenikmatan kita melakukan ibadah, beramal soleh, itu sangat besar nilainya. Maka teman-teman semua, yuk kita awali setiap hari kita dengan kebersyukuran. Dan jalani hari-hari ini selalu dengan syukur. Karena ketika hati ini banyak syukur, nanti nggak tahu kenapa jadi susah ngeluh. Ya, jadi susah komplain sama Allah. Yang ada bahagia aja. Nah anehnya teman-teman, ini anehnya. Ketika hati bahagia, solusi itu datang. Ya, jalan keluar tuh kelihatan. Yang tadinya kelihatan sulit jadi mudah aja. Ditolong terus sama Allah. Nah kadang teman-teman, kadang kenapa kok urusan kita nggak beres-beres, ya masalah kita kok nggak selesai-selesai. Jangan-jangan kita hari ini belum syukur aja sama Allah. Padahal karena gini, karena janji Allah barang siapa yang bersyukur nikmatnya pasti ditambah. Nah nikmat itu luas, termasuk solusi, jalan keluar, kemudahan.
Itu datangnya dari Allah. Dan itu nanti dikasih sama Allah ketika kita memenuhi syaratnya. Apa itu? Bersyukur. Ya, alhamdulillah. Salawat dan salam juga terus kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang insya Allah mudah-mudahan dengan salawat yang terus kita panjatkan, Allah membalas salawat kita dengan 10 rahmatnya. Itu janji Allah. Jadi ketika seorang hamba bersalawat, ya, kepada Rasulullah SAW, maka Allah membalas salawatnya dengan 10 rahmatnya. Ya, nggak kebayang Bapak Ibu, rahmat Allah itu besarnya seperti apa. Dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi dibalas dengan 10 rahmat, ya. Dan insya Allah kita semua jadi orang-orang yang beruntung kelak mendapatkan syafaatnya juga dari Rasulullah SAW. Amin. Baik teman-teman semua, saya akan awali pertemuan ini dengan sebuah pertanyaan, ya, yaitu gimana kabarnya hari ini? Ya, gimana kabarnya hati ini? Gimana kabarnya kantong ini? Semua, ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan yang paling penting hatinya yang sehat. Dan saya yakin yang hadir hari ini hatinya sedang sehat, insya Allah, sedang baik-baik saja. Buktinya sangat mudah untuk datang ke sebuah majelis ilmu. Itu bukti bahwa hatinya terus terkonek sama Allah. Hatinya terus terhubung kepada Allah. Hatinya insya Allah sedang baik-baik saja. Karena banyak orang-orang yang di luar sana ketika mendapatkan ajakan kebaikan apapun, ya tidak tergerak. Ada yang ngajakin sholat, yuk kita sholat ke masjid, nanti aja ah. Ada yang mungkin, kita ini yuk berbagi beras, sekalian bantuin bawain ini. Aduh lagi sibuk gitu ya. Banyak orang yang eh, mungkin kelihatan sehat secara fisik, tapi hatinya mati, teman-teman semua. Hatinya nggak hidup. Maka apa yang terjadi? Meskipun dunia ini di tangan, meskipun semuanya dia miliki, hatinya akan jauh dari rasa bahagia. Hatinya akan hampa, kering, nggak berasa apa-apa. Tapi ada di sisi yang lain, ada orang yang secara fisik mungkin nggak punya apa-apa, bahkan mungkin menderita terlihatnya. Tapi anehnya ketika hatinya hidup, hatinya sehat, itu dia bahagia menjalani hidupnya, apapun kondisinya. Jadi artinya apa? Bahagia atau tidak itu ternyata bukan dari apa yang terlihat. Seringkali yang tak terlihat itu lebih menentukan dibanding dengan yang terlihat. Nah, kata seorang guru, kita ini seringkali mengejar apa-apa yang terlihat. Makanya seringkali jadi nggak terlihat. Ya, solusinya nggak terlihat, jalan keluarnya nggak terlihat. Ketika kita berusaha mengejar yang tak terlihat, apa-apa yang tidak tampak, maka lihatlah semua akan mulai tampak. Ya, solusinya, jalan keluarnya, pertolongan Allah semuanya akan tampak satu persatu. Ya, maka di sini teman-teman maknanya apa? Ketika kita fokus mengejar dunia, maka siap-siap diperbudak oleh dunia. Tapi ketika kita fokus ngejar yang punya dunia, siap-siap dilayani dunia. Ya. Ini rumus hidup teman-teman. Ini rumus hidup. Bahkan dalam sebuah hadis itu, barang siapa hamba-hamba Allah yang hidupnya, niatnya, apapun yang dikerjakannya hanya untuk mengharap ridha Allah, maka dia akan dikasih 3 hal. Dia akan dikasih 3 hadiah sama Allah. Yang pertama, Allah akan karuniakan kepadanya hati yang selalu merasa cukup. Ya, tadi tuh walaupun kelihatannya kurang gitu ya, sederhana, tapi hatinya bahagia karena Allah karuniakan ke dalam hatinya hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Sehingga dia mudah bersyukur, lebih bahagia dan menjalani hidupnya penuh dengan ketenangan. Yang kedua, apa hadiah dari Allah? Urusan-urusannya yang berantakan sama Allah diaturin dan diselesaikan satu persatu. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita hidupnya fokus cari ridha Allah, maka Allah akan bikin dunia datang dalam keadaan hina dan tertunduk. Kita akan dilayani oleh dunia. Jadi orang-orang yang beruntung. Apa itu orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang hidupnya selalu pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas pengen umroh, pas ada yang nawarin. Kan gitu ya. Pas pengen makan, pas ada yang ngasih makan. Bahkan pas pengen parkir, pas ada yang keluar tuh satu.
Orang-orang yang beruntung itu hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah. Nah, orang-orang yang beruntung apa syaratnya? Apapun yang dilakukannya niatkan karena Allah. Ya, termasuk teman-teman, pertemuan kita malam ini, yuk niatkan karena Allah. Karena apa? Karena kalau ini diniatkan karena Allah, insya Allah pertemuan ini jadi ibadah. Ya, kalau ini udah jadi ibadah, maka pertemuan ini bisa menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah. Sebaliknya, apa-apa yang apa-apa yang kita lakukan hari ini dan itu niatnya bukan karena Allah, maka itu tidak jadi ibadah di hadapan Allah. Meskipun itu terlihat ibadah, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati teman-teman. Saya ketika keliling ke beberapa kota gitu ya, banyak sahabat-sahabat yang datang menceritakan kondisinya. Mas Dedi, saya udah praktek ilmu PPA, saya udah mengamalkan ini, saya udah melakukan ini, saya udah mengerjakan itu. Tapi kenapa hidup saya nggak berubah juga? Kenapa kok kesulitan ini nggak beres-beres? Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Apa yang salah sama saya, Mas? Gitu ya. Apa yang salah sama saya? Saya seringkali cuma bilang begini, Bapak Ibu. Pak, Bu, bisa jadi salah kita cuma satu. Niatnya belum karena Allah. Ya, niatnya belum karena Allah. Maka mulai besok, Bu, mulai besok, Pak, coba deh lakukan yang kemarin Bapak Ibu lakukan seperti biasa, tapi mulai besok lakukan semuanya karena Allah saja. Ibadahnya karena Allah, bersih-bersihnya karena Allah, ngurus suaminya karena Allah, ngurus rumahnya karena Allah, ngurus anaknya karena Allah. Nggak peduli nanti ada yang lihat apa nggak peduli nanti ada yang muji apa enggak. Yang penting Allah ridho aja. Wah, seriusan teman-teman. Cobain deh praktekin. Perbaikan yang sering kali terlewat adalah perbaiki niat teman-teman. Padahal ini kunci. Ya, sering kali hidup kita nggak berubah bukan karena kurang banyak baiknya. Bukan karena kurang banyak ibadahnya, tapi masih salah niatnya. Tahajudnya belum karena Allah, tapi biar utang lunas. Ya, sedekahnya bukan karena Allah, tapi biar dilihat sama tetangga. Duhanya bukan karena Allah, tapi biar usahanya dilancarin. Bahkan seringkali ibadah yang kita lakukan itu masih modus, masih berharap atas dunianya, bukan semata karena Allah. Ya. Nah ini teman-teman semua yang dirahmati Allah. Maka yuk di awal ini kita perbaiki niat ya teman-teman semua. Perbaiki niat. Ketika teman-teman perbaiki niat, ini udah bisa mengubah hidup kita insya Allah teman-teman. Innama amalu binniyat. Semua itu tergantung dari niat. Maka jangan pernah lupa men-setting niat kita ketika kita melakukan pekerjaan apapun. Niatkan ya Allah, saya jalanin ini karena Engkau. Ya Allah, saya berjuang ini karena Engkau. Apapun nanti endingnya, semoga Kau ridho ya Allah. Nah, udah indah banget tuh teman-teman semua. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan hati yang selalu bisa terhubung kepada Allah, kemudian juga diistiqomahkan dalam kebaikan, hingga nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman semua, pertama pertanyaannya tentang diri. Gimana kabar diri kita hari ini? Sekarang pertanyaan kedua, gimana kabar orang-orang di sekeliling kita hari ini? Gimana kabar keluarga kita, orang tua kita? Ya, sudahkah bertanya tentang kondisi orang tua kita hari ini? Ya, Bapak Ibu. Gimana kabar anak kita yang mungkin sedang jauh hari ini? Gimana kabar saudara-saudara kita? Gimana kabar tetangga kita? Ya, banyak di antara kita yang sibuk mikirin diri sendiri, tapi seringkali lupa terhadap orang-orang terdekatnya. Nah, inilah tentang cinta, teman-teman. Ini tema kita kan pembuktian cinta ya. Ada sebuah nasihat dari seorang guru. Beliau adalah Gus Baha dan pernah memberi nasihat kalimat yang sangat penting buat saya pribadi, teman-teman, tentang cinta. Makna cinta. Beliau berkata, puncak
dari ketakwaan itu adalah cinta. Nah, ingat baik-baik teman-teman. Puncak dari takwa itu adalah cinta. Dan yang namanya cinta tidak banyak meminta. Yang namanya cinta siap memberikan apapun untuk yang dicinta. Siap berkorban, melakukan apapun untuk yang dicinta. Meskipun dirinya menderita. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang disebut cinta. Puncak takwa itu cinta. Dan teman-teman pernah ya mungkin merasakan sedang jatuh cinta. Coba deh, ketika teman-teman jatuh cinta terhadap ya seseorang, misalkan dulu pasangan kita mungkin, bukan dulu ya, sampai sekarang insya Allah ya. Itu Masya Allah tuh. Baru bilang lapar belum minta, tiba-tiba berkorban beliin nasi, beliin makanan. Ya, itu pembuktian cinta tuh. Kita siap berkorban dengannya kepada yang dicinta. Pokoknya yang penting dia bahagia. Nggak peduli apa yang saya lakukan, pokoknya dia harus bahagia. Itulah pembuktian cinta. Nah, harusnya teman-teman ini juga kita lakukan nanti kepada Allah, Sang Maha Cinta. Ya, pembuktian cinta kita mana? Kita sering ngaku cinta sama Allah, kita sering ngaku cinta sama Rasulullah. Mana buktinya? Allah sering kali datang, menunggu doa-doa hambanya di sepertiga malam. Dad, mana katanya lagi punya masalah? Mana kok nggak datang? Katanya ngaku cinta. Jangan-jangan bukan cinta, tapi pura-pura cinta. Ya, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara beli motor baru atau berangkat umroh, kita milih mana? Ya, apakah kita membuktikan cinta kita bahwa kita memilih Allah dengan berangkat umroh haji, atau kita lebih memilih dunia, lebih mencintai dunia dibanding Allah? Seringkali Allah menguji cinta kita, teman-teman. Kita punya uang, bisa beli makan enak, ternyata di depan ada pengemis, butuh bantuan. Mana pembuktiannya? Ya, ketika kita bisa sedekah dalam keadaan lapang, itu biasa. Kita bisa bersedekah atau bantuin orang dikala kita pun sedang kekurangan. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ketika teman-teman lagi sempit, lagi kekurangan, lagi nggak punya harta benda, tiba-tiba masih bisa bantuin orang, wah udah. Itu Insya Allah teman-teman hidupnya dijamin sama Allah. Ya, nanti ada ayatnya saya akan coba tampilkan teman-teman. Pembuktian cinta. Jadi hidup ini tentang cinta, tentang apa yang bisa diberikan untuk yang dicinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga cinta kepada sesama. Nah, ini yang harus kita jagain. Nah, teman-teman semua, kenapa materi ini penting? Karena Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bermanfaat untuk saudara-saudaranya. Ya, kalau kita pengen dapat cinta Allah, maka jadilah hamba-hamba yang bermanfaat untuk banyak orang. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kita hidup dalam keadaan mewah, ya, hidup dalam keadaan nyaman, baik-baik saja, masih punya pekerjaan, masih punya kendaraan, masih tinggal di rumah yang baik, masih bisa merasakan kipas angin, bahkan ada yang AC. Tapi teman-teman, ini fakta dan ini harus menjadi kesadaran kita bareng-bareng bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang sangat butuh bantuan kita. Teman-teman, ya, banyak saudara-saudara kita yang masih butuh bantuan saudara kita. Apakah kita yang bisa bantu mereka? Ya enggak, tetap aja Allah. Cuman kita harus ngambil peran, teman-teman. Ingat, rizki itu datangnya dari Allah dan pasti sampai kepada orang yang dituju. Rizki anak yatim itu pasti sampai dari Allah. Betul nggak sih kawan-kawan semua? Ya, rizki anak yatim yang ditakdirkan oleh Allah pasti sampai ke anak yatim yang Allah kehendaki. Ada atau tidak ada diri kita. Ada atau tidak ada diri kita. Hidayah bisa sampai kepada orang yang Allah kehendaki dapat hidayah. Ada atau tidak adanya diri kita.
Pertanyaannya simpel teman-teman. Mau ngambil peran nggak? Itu doang sebenarnya. Mau ngambil bagian nggak untuk sampainya rizki ini ke anak yatim? Mau ambil peran nggak sampainya rizki ini ke orang-orang yang membutuhkan? Dan tugas kita sebenarnya jadi perantaranya Allah doang. Karena rizkinya dari Allah, pertolongannya dari Allah. Tugas kita teman-teman jadi kepanjang tanganannya aja. Jadi caloknya. Dan itu yang dinilai sama Allah. Seberapa manfaat diri kita. Seberapa berjuang diri kita untuk membantu banyak orang. Ya. Karena teman-teman umat sedang tidak baik-baik saja. Ada satu gambar yang cukup ironi ya. Di satu sisi gedung-gedung mewah, pencakar langit, ya, orang-orang yang mungkin kategorinya kaya raya gitu teman-teman semua. Tapi di sisi yang lain ternyata ada yang jangankan rumah, ya, gubuk aja nggak ada. Yang kadang tidurnya itu di bawah pohon, di kolong jembatan, yang makan juga seadanya. Dan ini kalau di Bekasi, ada orang Bekasi di sini, ya, orang Bekasi ini pasti tahu ya, ada gunung terbesar di dunia gitu ya. Gunung apa? Gunung bukan gunung beneran ya, tapi memang ada tempat pembuangan akhir ya untuk sampah-sampah yang sampai akhirnya jadi kayak gunung. Nah, itu teman-teman semua. Nah, di situ kelihatan teman-teman banyak sekali orang-orang yang bergantung hidupnya dari dari pembuangan sampah tadi itu. Nah, ini fakta teman-teman semua dan masih banyak anak-anak kita yang hari ini ya putus sekolah, kehilangan orang tua, sehari-harinya bukan di bangku sekolah, tapi ya di pinggir jalan, ya berharap kasih dari orang-orang yang melihatnya. Ada anak-anak yang harusnya merasakan masih bisa ceria dengan permainan-permainan dengan sahabatnya, tapi sebagian anak-anak kita ya berjuang nyari nafkah buat bantu orang tuanya. Ya mungkin di sini juga ada yang masa kecilnya, oh iya ya, saya dulu berjuang. Pasti bisa merasakan teman-teman betapa luar biasanya perjuangan ketika kita masih masa kanak-kanak, tapi juga berjuang ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu nggak mudah. Ya hanya orang-orang pilihan Allah. Dan biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat hari ini. Betul ya? Karena mentalnya udah dilatih sama Allah, diasah sama Allah menjadi orang-orang bermental kuat, ya hidupnya mandiri, selalu optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah, semuanya pasti yang terbaik, semuanya pasti bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah orang-orang optimis, ya. Dan ini teman-teman saya kumpulkan karena ya teman-teman inilah kondisi sekeliling kita masih banyak, ya, bukan berarti Mas Dedi kan masih banyak yang positif, yes, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang butuh, ya, kita bantu sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah, sebagai pembuktian cinta kita ketika kita masih diperkenankan oleh Allah hidup di dunia ini, ya. Maka teman-teman semua, nah ini juga fakta berikutnya nih, ya, dari kementerian, Masya Allah, ternyata anak-anak yatim itu angkanya meningkat, apalagi pada pandemi kemarin teman-teman. Begitu banyak orang tua dari anak-anak kita yang meninggal dunia, ya karena sakit, karena macam-macam penyebabnya ya. Dan ini angkanya meningkat dan ini data teman-teman yang diambil dari kementerian ya, Masya Allah. Kemudian anak putus sekolah di Indonesia juga begitu meningkat ya karena faktor ekonomi, lagi-lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang diputus kontraknya ya. Kemudian diberhentikan secara sepihak, ada PHK dan lain-lain. Tadi di kolom chat sempat ada yang nanya nih, ya Mas Dedi, kenapa umat Islam yang taat cobaannya selalu di ekonomi ya? Nanti kita bahas teman-teman. Kenapa dari ibu siapa ini tadi ya? Dari ibu dari Bekasi, Bu Diah Indri, Masya Allah. Ya, kenapa umat Islam yang taat cobaannya selalu ekonomi? Karena biasanya ekonominya jadi gantungan, jadi Tuhan. Sebenarnya bukan hanya ekonomi sih, polanya gini teman-teman. Semua yang jadi gantungan hidup itu pasti jadi ujian. Kalau kita bergantungnya sama uang, ya uang itu jadi ujian. Kalau kita bergantungnya sama karir, ya karir itu jadi ujian.
Kalau kita bergantungnya sama jabatan, jabatan itu jadi ujian. Maka jangan pernah bergantung sama siapapun, sama apapun. Karena Allah itu nggak mau diduain. Ya, cukup bergantung kepada Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya teman-teman semua. Nah, ini banyak anak-anak yang putus sekolah. Ya, karena orang tuanya udah nggak bisa biayain lagi. Nah, teman-teman semua, ini fakta berikutnya lagi. Ya, betapa mirisnya Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tapi, bayangin teman-teman, tapi 65% itu belum bisa baca Al-Quran. Ya. Jadi 65% penduduk Indonesia ini belum bisa baca Al-Quran. Ya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk mengambil bagian di peluang kebaikan ini, teman-teman? Apa yang sudah kita lakukan? Maka apakah kita akan tinggal diam terhadap ini semua? Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka teman-teman semua, yuk rayu Allah dengan kontribusi terbaik. Dapatkan cinta Allah, dapatkan kasih sayang Allah dengan menyayangi yang di bumi. Karena kata Allah, ketika kita menyayangi yang di bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kita, teman-teman semua. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW juga pernah berkata, sungguh aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim untuk sebuah keperluan, membantu sesama muslim lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Bayangin ya, iktikaf di Masjid Nabawi, teman-teman, pahalanya sebanyak apa coba? Bahkan dikatakan ya dalam sebuah hadis, ketika kita beribadah di Masjid Nabawi itu ganjarannya 1000 kali lipat dibanding masjid biasa. Itu kalau Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, maka balasannya adalah 100.000 kali dari ibadah di masjid biasa. Nah, mudah-mudahan nih kita doakan ya, ada 257 orang yang hadir hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Amin. Bisa umroh, juga bisa haji. Amin. Insya Allah. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan. Ya. Oh ya, haji umroh ya. Insya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Makanya kita nggak pernah tahu pertolongan Allah, kebaikan Allah itu ya datang dari ibadah kita yang mana, datang dari amal kita yang mana. Tugas kita, teman-teman, jalanin aja. Banyakin amal soleh, banyakin ibadah, banyakin perbaiki diri. Udah jalanin aja. Dan mudah-mudahan pertemuan ini jadi wasilah ya datangnya pertolongan Allah yang bikin kita juga akhirnya mudah ke tanah suci. Insya Allah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari mana Mas Teddy pembuktian cinta itu bagaimana kita berkontribusi kepada umat? Ya bahkan tadi Gus Baha menyampaikan apa puncak dari ketakwaan itu adalah cinta. Dan yang namanya cinta tidak banyak meminta. Yang namanya cinta siap memberikan yang terbaik untuk yang dicinta. Siapa di sini yang aku cinta kepada Allah? Saya yakin kalau disuruh ngetik di kolom chat, semua pada ngetik nih. Saya betul nggak? Siapa yang aku cinta sama Allah coba? Ya, mudah-mudahan nih yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi hamba-hamba yang dicintai Allah juga nih. Makasih Bu Tika ya sudah merespon, Masya Allah. Bu Zulfa dan teman-teman yang lain. Makasih nih udah terus merespon ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngaku cinta, apa kata Allah? Nah, apakah kita hanya ngaku cinta saja sudah cukup? Ternyata nggak cukup, teman-teman. Ya, kalau kita ngaku cinta sama Allah, Allah bilang nih dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Ikuti aku. Kalau kita ngaku cinta, ya agak meler nih. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha, maka ikuti aku. Ikuti Allah.
manut sama Allah, ya, nurut sama Allah, taat sama Allah. Maka ini sangat nyambung, sangat relate dengan nasihat Gus Baha yang waktu itu saya dapatkan dari beliau, bahwa puncak dari takwa itu cinta. Karena orang-orang yang ngaku cinta pasti takwa, pasti ngikutin apa maunya Allah, pasti nurutin apa yang diminta sama Sang Maha Cinta, meskipun dirinya sedikit menderita. Bahkan ya bahagia aja jalaninnya tuh. Makanya teman-teman, kalau kita maknai ibadah kita sebagai pembuktian cinta, itu enak loh, teman-teman. Ya, ini tips nih. Gimana Mas Dedi biar ibadahnya semangat? Maknai. Pengen ya sholat subuh berjamaahnya semangat. Pengen nggak teman-teman semua? Eh, Beres-beres rumahnya semangat, bikin sarapannya semangat, terus baca Qurannya semangat. Kalau pengen semangat, salah satu tipsnya adalah maknai apapun yang teman-teman lakukan sebagai pembuktian cinta teman-teman kepada Allah. Maknai. Ingat, kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Misal, bangun bangun sepertiga malam, pilihannya dua. Mau lanjut tidur, atau kita bangun, ngambil wudhu, langsung sholat. Yang mana kira-kira? Kalau kita membuktikan cinta, maka kita akan milih apa yang disuka oleh yang dicinta. Sibuk melakukan yang Allah suka, bukan yang diri kita suka. Bahkan mengorbankan kenyamanan kita hanya untuk dapat perhatian yang disuka, yang dicinta. Ya Allah, saya punya pilihan sebenarnya lanjut tidur. Tapi hamba pengen membuktikan cinta hamba kepada Engkau hari ini, ya Rob, bahwa Engkau lebih hamba cintai dibanding tidurnya hamba. Bismillah ya Allah. Oh, maknanya beda. Tapi dengan sadar tuh Bapak Ibu, hatinya bilang kayak gitu ke Allah. Ya mau sholat subuh berjamaah, alarm udah bunyi, gitu ya. Kadang kita matiin, lanjut tidur gitu ya. Nah besok-besok nih, pas ngedenger gitu, ya Allah Bismillah, hamba punya pilihan lanjut tidur atau langsung sholat. Pagi ini ya Allah, hamba ingin membuktikan cinta hamba dengan semangat ke masjid ya Allah. Wah, itu rasanya beda teman-teman. Ya, umroh haji juga sebenarnya pembuktian cinta. Saya yakin semua orang nih kalau naikin prioritasnya umroh haji, semua bisa umroh haji. Cuma kadang umroh haji itu nggak jadi prioritas. Ya, kita kadang lebih memprioritaskan apa-apa yang kita inginkan. Padahal belum butuhkan. Ya, ganti handphone baru berkali-kali. Ganti motor. Dan lain-lain banyak lah. Yang mungkin kita tanpa sadari. Kalau itu dikumpulkan, sebenarnya kita bisa umroh atau bisa haji bahkan. Ya, ini tentang skala prioritas dan pembuktian cinta. Maka di kesempatan ini teman-teman siap membuktikan cinta kita? Yang melihat banyak orang, ada yang butuh bantuan, ada anak-anak yatim kita butuh bantuan. Apa pembuktian cinta kita? Apakah kita diam-diam saja? Ah, biarin aja mas, dia kan bukan keluarga saya. Tanya aku cinta. Kalau nggak aku cinta berarti aku kan apa yang disukai oleh Allah, Sang Maha Cinta. Kira-kira Allah lebih suka diam aja atau berkorban untuk orang lain? Maka maknai ketika temannya pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat nih teman-teman, ini janji Allah. Ketika kita manut sama Allah, ngikutin apapun yang diperintahkan oleh Allah, apa kata Allah? Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ya Allah kasihi, Allah rahmati, Allah ampuni dosa-dosanya. Wah, udah. Bukankah ini teman-teman yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat? Yang pertama ampunan Allah, yang kedua rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan ini bisa teman-teman dapat ketika teman-teman manut sama Allah. Manut sama Allah. Maka yuk kita buktikan cinta kita. Nah, dari kisah tadi teman-teman, kita di komunitas PPA hari ini bikin sebuah gerakan. Ya, melihat anak-anak yang banyak terlantar, orang tuanya meninggal dunia, kita bikin beberapa agenda kebaikan ya teman-teman. Sebagai pembuktian cinta kita bareng-bareng. Dan The Yatim Village ini didirikan bukan oleh kami-kami, tapi oleh kita semua.
termasuk teman-teman yang ada hari ini juga turut serta ya menjaga keberlangsungan di Yatim Village. Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Dan sekarang coba ya kita saksikan bareng-bareng inilah pembuktian cinta kita bersama-sama di hadapan Allah yang ingin melakukan yang terbaik di sisa usia kita ya dengan mewujudkan sebuah warisan terbaik untuk anak-anak atau generasi setelah kita insya Allah. Nah, perkenalkan Bapak, inilah di Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engga Juan Saputra, orang yang mewakafkan sisa usianya di Yatim Village, insya Allah sebagai pelayan anak yatim yang harapannya bisa wafat ketika meluk anak yatim, dan itu jadi alibi saya untuk bisa bertetangga dengan Rasul nanti di surga insya Allah. Ini sebuah kawasan yang lebih seperti village perkampungan. Jadi rumah-rumah yang kita bebaskan, yang di rumah itu ada kehidupan anak-anak yatim yang menghafal Al-Quran gitu, dan mereka tidak berpisah dengan orang tuanya. Konsep dari Yatim Village ini adalah konsep pendidikan keluarga, dan itulah yang Allah secara langsung mendidik Rasul kita Nabi Muhammad, yaitu fase keyatiman. Kalau kita didik dengan pendidikan, orang bisa request, saya pengen kuliah di sini. Tapi ketika Allah didik Rasulullah dengan fase keyatiman, gak ada yang bisa request. Nah, Rasulullah Allah berikan pendidikan menjadi yatim bahkan sebelum beliau lahir. Dan itulah pendidikan terbaik ternyata. Bagaimana ketauhidan seorang Rasul tanpa seorang ayah, tapi bergantung hanya kepada Allah. Dan yang paling penting, banyak orang yang ngaku paling sayang ke anak yatim, tapi tidak ada yang lebih mencintai anak yatim melebihi ibunya. Makanya dulu saya semangat banget pengen ngurus anak yatim, tapi takut dosa kalau misalnya anak sama ibunya. Makanya yang unik di Yatim Village, anak yatim kita tidak pisahkan dengan ibunya. Sebisa mungkin ketika ada anak yatim masuk ke sini, kita sarankan ibunya juga tinggal di sini. Dan untuk program kurikulumnya sendiri, anak-anak di sini fokusnya ke hafalan. Mereka kita didik penghafal Quran, dan beberapa ada santri kami yang sudah lulus kuliah, ada yang kuliah di Padang, ada yang lagi daftar kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kita mengarahkan impian mereka, kalau seandainya ayah mereka masih hidup, itu pun yang akan dilakukan ayah mereka. Dan itu yang kita lakukan sekarang ke mereka, mendidik karakter mereka. Kita di sini ada eskul-eskul yang menunjang pendidikan karakter mereka, ada entrepreneur, ada karate, ada memanah dan lain sebagainya. Insya Allah itulah skill yang akan mereka bawa setelah mereka keluar dari tempat ini. Kita ada program namanya Ketuk 40 kali. Ketuk 40 kali ini kita analogikan seseorang yang ngetuk pintu rumah orang, kita punya kebutuhan, baru 1, 2, bahkan udah 39 kali ngetuk. Padahal kalau kita ketuk sekali lagi, rumah itu akan dibuka. Kadang kita kayak gitu tuh, kita ngetuk pintu langit berkali-kali, baru 30 kali, padahal Allah bisa aja ngebuka pintu langitnya yang ke-40 kali. Maka insya Allah dengan ketuk 40 ini, ayah bunda donasi setiap hari selama 40 hari, dan selama 40 hari itu juga didoakan sama penghuni Yatim Village, sama anak yatim yang ada di Yatim Village, yang mudahan dengan itu Allah mudahkan segala urusannya insya Allah. Ya Allah, ajarkanlah proses Dan satu poin penting lagi yang kita bina itu bukan cuma anak yatim yang tinggal. Ada anak yatim yang non-mukim, yang kita kumpulkan mereka di event namanya Yatim Fest, yang di setiap kota minimalnya ada 1.000 anak yatim binaan, yang setiap bulan atau minimalnya setahun 3 kali mereka dikumpulkan untuk dapat tanda cinta terbaik dari para hamba-hamba Allah yang mencintai anak yatim, yang memiliki kerinduan untuk bertetangga dengan Rasul di surga. Terima kasih. Masya Allah. Ya, gimana teman-teman setelah melihat video tadi? Bahagia ya,
kalau kita bisa menjadi wasilah kebahagiaan buat orang lain. Karena Nabi Musa pun pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba sudah rindu, hamba sudah kangen ya Allah. Ingin sekali rasanya ya Allah bisa berjumpa lagi denganmu ya Allah di dunia ini. Dan kemudian Allah pun menjawab, wahai Musa, kalau kau memang ingin menemuiku ketika di bumi, maka temuilah aku di antara orang-orang yang sedang hancur hatinya, sedang bersedih, sedang kesulitan. Hiburlah mereka, bantulah mereka, maka kau akan temukan aku di antara mereka. Masya Allah. Artinya ya Bunda, ketika Bapak Ibu hari ini mungkin sedang dalam kesulitan, sedang dapat cobaan gitu ya, maka disitulah saatnya segeralah keluar dari rumah, carilah sebanyak mungkin orang-orang yang masalahnya atau kesulitannya bisa kita tolongin. Ketika Bapak Ibu banyak menyelesaikan masalah banyak orang, maka insya Allah masalah kita akan diberesin sama Allah. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Itu teman-teman semua. Dan gerakan ini teman-teman bukan gerakan Mas Dedi saja, bukan gerakan Mas Randy saja, tapi inilah gerakan kita bareng-bareng. Ya teman-teman, ketika mensupport kelas-kelas PPA, beli buku PPA, atau apapun program-program yang ada di komunitas, itu sama saja teman-teman sudah menghidupi ya gerakan-gerakan kebaikan ini. Karena dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh tadi, itu semuanya akan kembali kepada kebermanfaatan. Itulah yang saat ini kita bangun teman-teman. Ya, karena banyak sistem kebaikan di luar sana yang berhenti di tengah jalan. Ya, banyak rumah Quran, rumah tahfiz, yayasan yatim. Dia baru peresmian, tapi selang sekian bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun, tiba-tiba tutup. Apa penyebabnya? Nah, banyak yang tutup itu karena penyebabnya tidak ada lagi donaturnya. Tidak ada lagi donaturnya, tidak ada lagi yang bantu. Ya, yang namanya donatur kadang kalau lagi banyak rezekinya mungkin ngasihnya besar. Tapi kadang ada kalanya donatur itu ya mungkin ya sedang sempit, akhirnya nggak bisa ngasih banyak. Karena bergantung kepada donatur, akhirnya apa? Gerakan-gerakan kebaikan banyak yang terhenti teman-teman. Nah inilah fenomena yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya, bisa nggak kita membuat sebuah sistem kebaikan yang akhirnya bikin gerakan-gerakan kebaikan itu insya Allah mudah-mudahan bisa terus berjalan tanpa harus bergantung dengan donatur. Pertanyaannya bisa apa tidak? Dan jawabannya tentu bisa. Ya, inilah pembuktian cinta kita, siap memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Maha Cinta. Teman-teman semua, apa solusinya? Muncullah skema yang disebut dengan wakaf. Ya, wakaf hadir sebagai mesin yang menghasilkan begitu banyak kebaikan-kebaikan, termasuk PPA Institute teman-teman. Ya, secara perusahaan itu adalah perusahaan wakaf, dan semua unit bisnis yang dibangun di peradaban ini semangatnya adalah wakaf. Ya, apapun yang didapat itu digunakan lagi untuk ya mengatasi buta huruf Al-Quran. Kita bangun rumah-rumah Quran, One Quran Institute, ya kemudian untuk bisa mensejahterakan anak-anak langit kita yang mungkin ditinggal orang tuanya. Ini yang kita kerjain bareng-bareng teman-teman. Maka saya di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih nih ya kepada semua yang hadir, yang sudah terus meramaikan agenda-agenda di komunitas, ya baik Zoom-nya, baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar, itu semuanya udah sangat besar banget peran Bapak Ibu untuk kami ya, menyemangati. Bahkan hari ini ada 260 orang. Makasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Ya, di sini mungkin ada AOG, betul ya? Yang AOG boleh angkat tangan. Di sini juga mungkin ada PPLC yang bergerak di dimensi spiritual, pengadaan kelas, majelis-majelis tauhid, ya. Mungkin di sini juga ada pewarda-pewarda yang berjuang dari sisi
penguatan ekonomi umat lewat koperasi syariahnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah peluang kebaikan ya tentang wakaf, dan program hari ini pun alhamdulillah disupport oleh wakaf produktif. Dari dana wakaf produktif ini teman-teman, alhamdulillah banyak agenda-agenda kebaikan, kajian-kajian yang dihadirkan oleh ratusan ya jamaah yang masya Allah jadi pahala jariah untuk orang-orang yang mensupport. Nah, secara definisi wakaf itu ya menghentikan kepemilikan, kayak wakaf ya, berhenti menghentikan kepemilikan sesuatu, entah harta gitu ya, katakan harta di sini yang berharga dari kepemilikan kita menjadi miliknya Allah. Nah, yang berwakaf itu disebut sebagai muwakif namanya teman-teman. Untuk apa harta wakafnya? Untuk dikelola, karena ini wakaf produktif, dikelola. Nah, hasil pengelolaannya itulah yang digunakan untuk bermanfaat ya, untuk kebermanfaatan. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, saya punya kebun kurma, apa yang harus saya lakukan? Ya, kata Rasulullah, ya tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Itu adalah wakaf teman-teman semua. Utsman bin Affan, sahabat yang luar biasa, membebaskan sebuah sumur dan kemudian sumurnya diwakafkan. Dari sumur itu mengairi banyak kebun-kebun kurma dan akhirnya panennya luar biasa. Hasilnya teman-teman, masya Allah, ya untuk banyak kebaikan, termasuk ya tower Zam-Zam itu juga aset wakaf semua. Nah, ini keren. Makanya kita butuh bangun sistem teman-teman, bagaimana rumah Quran kita berjalan dengan lancar tanpa harus bergantung dengan donatur. Bukan berarti donatur nggak penting ya, tapi kita butuh eh, bareng-bareng berjamaah membuktikan cinta kita kepada Allah, ngikutin aturan-aturan Allah. Ya, diantaranya adalah ya kita sama-sama nih teman-teman jagain zakatnya, sedekahnya, termasuk wakafnya. Nah, tiga-tiganya ini instrumen penting dalam kebangkitan ekonomi umat. Ya, betul tadi kata sumurnya masih ada, Masya Allah. Dan sampai sekarang rekeningnya itu masih eh, banyak uang masuk ya. Salah satu rekening tertua adalah rekeningnya Utsman bin Affan. Ya, dan Masya Allah teman-teman, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampai sekarang itu nggak ada kotak amal. Bener nggak? Tidak ada kotak amal, padahal masjidnya besar, yang kerja juga ribuan. Nah, terus biayanya dari mana Mas Teddy? Dari aset-aset wakaf. Nah, itu kerennya Bapak Ibu semua. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu sudah punya aset wakaf belum nih? Gitu. Ya, yang ini adalah amal cerdas. Kita sekali ngasih tapi pahalanya berkali-kali. Ya, kalau belum, ayo belajar berwakaf. Gak usah gede-gede. Ya, wakaf itu nggak ada batasan nilai teman-teman semua. Nah, tapi ini pahalanya jariah. Saya lanjut dulu ya teman-teman semua. Nah, hari ini teman-teman semua, ini konsepnya seperti ini. Ya, apa bedanya wakaf eh, apa namanya? Jadi wakaf itu ada yang produktif, ada wakaf yang eh, wakaf biasa ya, kayak madrasah, kayak kuburan gitu ya. Jadi masjid. Nah, itu memang wakaf yang memang langsung jadi sarana untuk ibadah atau sosial kebermanfaatan. Nah, ada yang kedua konsep wakaf produktif, di mana wakaf ini teman-teman asetnya dikelola ya gitu, dikelola sehingga menghasilkan. Nah, hasilnya inilah yang digunakan untuk rumah Quran dan lain-lain. Nah, seperti ini kalau dari bagannya ya. Ada seorang muwakif. Nah, muwakif ini adalah orang yang berwakaf yang membuktikan cintanya kepada Allah. Pembuktian cinta. Ya Rob, hamba punya harta nih. Hamba pengen ya Allah bermanfaat di sisa usia hamba untuk banyak orang. Maka diwakafin tuh. Ya, dia punya pilihan. Mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri. Dia punya pilihan. Mungkin mau ganti motor baru. Tapi ketika dia membuktikan cintanya, ya Rob, hamba cinta kepada engkau. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kau ridho. Diwakafin tuh. Nah, kemudian diserahkan kepada nazir yang menerima wakaf. Nazir itu akan mengelolanya di mitra nazir. Nah, kalau hari ini mitra nazir WPI, Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, ada beberapa ya teman-teman, termasuk PP Institute, Perjalanan Hikmah, termasuk IOAGOT ya hari ini. Nah, hasil pengelolaannya ada untungnya dibalikin ke nazir dan akhirnya ini jadi mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini digunakan untuk kebermanfaatan tadi, rumah Quran dan lain-lain. Ini teman-teman.
Jadi manfaatnya itu ada ahli, ada khairi. Nah, ini uniknya nih teman-teman. Uniknya wakaf produktif ini ada muakuf alaih yang disebut ahli. Artinya orang yang berwakaf itu boleh berakad. Ya, tetap boleh dapat hasil dari yang diwakafkan. Ya, jadi ini hasilnya, jadi unik ya. Kita berwakaf, tapi manfaatnya dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Misal, Mas Dedi, saya ada kontrakan 10 pintu, amin gitu ya. Saya mau wakafin, tapi saya akadkan setengahnya keuntungannya buat anak keturunan saya yang nanti membutuhkan. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kontrakan itu akan abadi tuh, diurusin sampai terus gitu ya. Sampai keturunan keberapa bisa dimanfaatin tuh. Masya Allah. Tapi kalau diwarisin kan langsung habis ya teman-teman. Bahkan ya dijual. Itu contohnya. Ya, dan ini ada peluang nih teman-teman semua. Nah, ini konsepnya seperti ini. Ketika dana wakaf produktif dari teman-teman, kita punya gerakan 50.000 orang, ya, gerakan 50.000 wakif, di mana targetnya mudah-mudahan setiap orang seumur hidup paling tidak pernah berwakaf 1 juta. Seumur hidup teman-teman, kami pengen edukasi umat 50.000 orang 1 juta aja. Ya bahkan bisa dicicil, ya setiap bulan 100, 200 kita bikin programnya kayak gitu. Untuk memudahkan, untuk menginformasikan kepada banyak orang, ini loh ada peluang amal jariah. Karena ada 3 amalan yang itu akan terus mengalir walaupun kita udah meninggal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ketika teman-teman berwakaf, ini dapat semua. Nah, dari 50.000 orang tadi teman-teman, kalau semuanya ngasih 1 juta, berarti punya dana berapa? 50 miliar misalkan. Nah, ini kalau dikelola, katakan hasil pengelolaannya 2% aja per bulan. Maka setiap bulan ada dana 1 miliar yang bisa digunakan untuk menghidupi banyak rumah Quran, guru-guru ngaji kita, ya bahkan gerakan-gerakan dakwah lainnya. Nah, inilah cara cerdas beramal soleh. Ngasihnya sekali, tapi manfaatnya bisa berkali-kali, bahkan insya Allah ya, jadi seumur hidup. Nah, ini kan keren ya teman-teman. Eh, Masya Allah lah. Teman-teman tahu nggak ada ulama Aceh ya? Ulama Aceh 200 tahun yang lalu itu berkumpul mewakafkan harta-harta terbaik mereka ketika di Mekah, ya di Arab Saudi. Karena dulu ketika melihat orang-orang berhaji naik kapal laut ya berbulan-bulan sampai bekalnya habis, banyak yang terlantar. Maka melihat banyak saudaranya yang terlantar, mereka berkumpul mewakafkan harta-harta terbaik mereka dan mewakafkan ya membebaskan sebidang tanah yang hari ini jadi hotel. Nah, hotelnya menghasilkan dan itu diakatin tuh teman-teman. Hasilnya itu digunakan untuk bantu jamaah-jamaah asal Aceh yang berangkat haji. Makanya sampai sekarang nih teman-teman, sampai sekarang ya jamaah-jamaah asal Banda Aceh itu selalu dapat uang saku bahasanya gitu mungkin ya. Dapat uang dari mana? Dari pengelolaan wakaf produktif yang itu dimulai dari 200 tahun yang lalu. Bayangin, orangnya yang berwakaf udah meninggal, tapi amal solehnya masih dirasakan sampai keturunan keberapa hari ini. 200 tahun yang lalu teman-teman. Dan inilah kecerdasan dalam beramal soleh, yaitu wakaf. Sedekah itu harus dijalanin. Infak jalanin yang sudah rajin subuh gitu ya. Karena itu untuk jangka pendek, bantu orang yang kelaparan, zakat. Nah, teman-teman butuh juga mempersiapkan yang jangka panjang atau amal jariah, yaitu yang disebut dengan wakaf. Pertanyaannya, berapa banyak yang bisa kita bentuk senyumnya, teman-teman? Kalau kita bisa bareng-bareng nih, membuktikan cinta kita di pergerakan ini. Nah, uniknya, emas ini adalah salah satu instrumen ya dari wakaf produktif teman-teman semua. Jadi boleh uang, boleh emas, atau apapun yang berharga. Nah, ini bisa diwakafkan. Salah satunya di sini kami akan menjelaskan tentang peluang dari wakaf emas teman-teman semua ya. Ada di sini yang punya emas banyak ya, insya Allah ya. Kayaknya di rumahnya pada 1 kilo nih, amin, insya Allah ya. Kalau udah punya 1 kilo, kayaknya kita udah merdeka banget nih. Apalagi sekarang udah naik banget emas ya. Nah, emas salah satu instrumen wakaf produktif. Benefit dari tabungan emas yang kita simpan di rumah, ya misalkan teman-teman disimpan di rumah aja nggak diapa-apain, ya paling dapat untungnya dari kenaikan emas aja. Tapi ketika teman-teman, Mas Dedi, Bismillah, boleh nggak saya wakafin emas saya?
Nah, ini tadi lupa dijelasin. Wakaf itu juga ada dua, ada permanen, ada temporer, teman-teman. Ada permanen, ada temporer. Permanen itu selamanya. Kalau temporer itu berdurasi. Ya, jadi teman-teman boleh mewakafkan harta terbaiknya dengan durasi tertentu. Misalkan, Mas Dedi, ini saya punya tabungan, mau dipakai lagi 3 tahun ke depan. Boleh nggak? Saya coba wakaf setahun atau 2 tahun. Boleh. Nanti setelah 2 tahun, ya wakafnya dikembalikan plus juga dengan akad-akadnya. Seandainya diakadkan ada muakuf alai untuk ahli atau ada bagi hasil misalkan itu kalau bahasa ininya ya, kalau bahasa usahanya. Nah, ada mukuf alaih ahli yang memang diakadkan itu akan dibagikan. Tapi banyak juga yang teman-teman yang berwakaf itu, Mas Dedi nggak apa-apa deh hasilnya buat rumah Quran lagi. Itu juga boleh. Tapi nanti hartanya dikembalikan. Nah, tujuannya apa? Satu, ini untuk mengamankan biar nggak dikit-dikit kejual gitu ya. Biar nggak dikit-dikit digadein. Kalau di rumah nih ada aja godaannya ya. Apalagi marketplace udah begitu mudah nih dijangkau, dikit-dikit belanja gitu. Nah, ini cara tercerdas teman-teman untuk bisa menitipkan hartanya di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Boleh temporer, cobain aja dulu Mas. Jadi boleh nggak sekian bulan, boleh nggak sekian tahun, nanti boleh japri ya teman-teman semua. Nanti kalau udah berasa berkahnya, oh iya sejak berwakaf kok saya jarang sakit misalkan. Oh kok setelah setelah wakaf ini kok usaha jadi lancar. Nanti teman-teman yang ngerasain. Ya, setelah teman-teman merasakan keberkahannya, boleh nanti dirubah akadnya. Mas, kemarin kan akadnya cuma setahun. Bismillah, Mas. Ini permanen aja seumur hidup. Nah, itu boleh. Nanti teman-teman dapat sertifikat wakaf ya, yang berwakaf insya Allah. Nah, ini ada peluang nih teman-teman kebaikan. Ada satu unit usaha di peradaban, di komunitas kita. Dan ini menjadi penopang beberapa gerakan kebaikan yang ada di peradaban ya selama ini yang mensupport banyak rumah-rumah Quran yang mensupport eh, hufaz online ya yang mensupport Oki yaitu adalah Yogold. Nah, Yogold ini dibangun atas semangat ya kebersamaan dan visi yang sama. Jadi bukan dibangun dari para investor teman-teman, tapi kumpulan orang-orang yang punya visi sama ya dana terbatas kita bahasanya mah patungan lah ya gotong royong gitu dan semangatnya wakaf. Nah, hari ini Yowagold Masya Allah setelah berjalan 5 tahun makin berkembang ada peluang nih teman-teman, ada peluang potensi wakaf produktif bagi yang beruntung malam ini nih. Bismillah ya. Yang pertama, Yowagold punya eh, harapan bisa meningkatkan service levelnya dari sisi pelayanan dan pengiriman, maka butuh yang namanya buffer stock nih teman-teman. Ya, butuh buffer stock, butuh tambahan stok, bahkan untuk mensupport cabang-cabang juga. Yang kedua, untuk membentuk badan buyback dan gadai. Dan alhamdulillah gadai kita sangat menarik teman-teman. Ya, insya Allah di bawah koperasi syariah kita. Dan ini juga disupport dari dana-dana perwakafan kita. Dan ini jadi keberkahan yang berlimpah nantinya ya. Yang ketiga, buffer stock buat pusat ya. Nah, ini 3 peluang ini teman-teman yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Caranya gimana Mas Dedi? Ya, dan niatkan program ini teman-teman kita lakukan semata karena satu tadi ya untuk anak-anak kita, anak-anak yatim kita, kemudian yang para penghafal Quran yang hari ini sedang menghafalkan ya. Ini niatnya ke sana. Jadi ini tuh sebenarnya sarana aja untuk memudahkan niat baik kita ya. Nah, yang dibutuhkan ini nggak banyak-banyak teman-teman. Memang kita batasi biar kita nggak overload juga. Dari awal kami butuh eh, 5 miliar kurang lebih. Kalau di emas mungkin sekitar 5 kilo. Ya mekanismenya IWO temporer. Ya minimal 2 tahun. Atau kalau ada yang pengen negosiasi mas sekian tahun dulu boleh nggak? Boleh ya. Jadi silahkan ini fleksibel. Ya, AWO. Akadnya nanti ada bagi hasil teman-teman dari pembelian bahan baku. Nah, penyertaan modalnya, penyertaan wakafnya berapa Mas Teddy? Mulai dari 5 gram. Ya, mulai dari 5 gram atau kelipatannya. Boleh 5, 10, 100. Ya, intinya mah kalau ada yang nganggur-nganggur di rumah, boleh teman-teman. Dititipin, nanti insya Allah sampai batas waktu yang disepakati, ini dikembalikan dengan profit dunia akhirat insya Allah.
Nah, ini udah jalan gelombang pertama, teman-teman. Ini kabar gembiranya, ini bukan proyek baru ya. Udah jalan gelombang pertama dan alhamdulillah sudah mulai ada bagi hasil dan juga sudah ada pengembalian sebagian. Nah, jadi ini nih di malam ini saya sedang mencari siapa orang-orang beruntung yang bisa menggantikan posisi-posisi sahabat-sahabat yang sebelumnya. Ya, banyak yang lanjut, mungkin ada beberapa yang memang kemarin konfirmasi ada kebutuhan dan ini butuh eh, mencari pengganti ya. Karena memang kita berjalan dari kita untuk kita. Mudah-mudahan jadi manfaat juga buat teman-teman yang hadir hari ini dan jadi peluang. Ya mungkin Mas Dedi saya adanya cash nggak apa-apa. Ya intinya mau cash mau gram nggak masalah. Silahkan teman-teman, ini terbuka. Ya mudah-mudahan jadi peluang kebaikan, jadi amal jariah, wakaf produktif ya teman-teman semua. Nah, ini historinya teman-teman. Kita target 2023 6 bulan pertama ini di 10 kilo alhamdulillah tercapai, dan kalau dihitung dengan rencana bagi hasil ada 240 juta per tahun dari dari wakaf produktif yang dikelola ya, dan ini alhamdulillah secara persentase ada 6%, dan ini lebih tinggi dibanding deposito teman-teman semua. Nah, pencapaiannya ini alhamdulillah dari target 5 miliar ya tercapai 4,8 dan uang tunai segini. Nah, namun ya lagi-lagi nih ada beberapa kawan yang sudah habis. Ya, siapa yang hari ini mau ngambil bagian peluang kebaikan ini untuk bisa menggantikan sahabat-sahabatnya yang lain ya. Paling tidak untuk hari ini dari 5 kilo tadi, dari 5 miliar tadi, sebenarnya saya nggak buka banyak. Ya, paling tidak hari ini teman-teman saya akan buka di 1 kilo atau mungkin sekitar 1 miliar. Kalau itu udah tercukupi, nanti kita buka lagi di next lagi ya teman-teman semua, ini biar nggak berlebihan juga. Nah, peluang kebaikan masih terbuka. Ayo teman-teman, siapapun yang mau hari ini silahkan, nanti boleh diisi di chatnya. Nah, ini bagi hasilnya teman-teman. Jadi grafiknya meningkat dan sudah ada 90 juta ya yang dibagikan dari mekanisme ini. Alhamdulillah. Nah, target ke depan insya Allah doain mudah-mudahan dimudahkan. Ya, target kita dari penjualan ini tercapai 17 kilo dan target keuntungan ada di 408 juta. Mudah-mudahan dimudahkan sehingga persentase manfaatnya dari 6% naik jadi 10%. Nah, tentu bagi hasil ini meningkat atau menurun mengikuti penjualan setiap bulannya karena mekanismenya bagi hasil ya teman-teman semua, bukan persentase. Nah, maka di sesi akhir ini yuk kita support gerakan kebaikan ini teman-teman ya dengan wakaf-wakaf produktif sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Mungkin hari ini sedang ada keinginan, mungkin hari ini sedang ada yang pengen dibeli, kok tiba-tiba ikut Zoom ini, ada tawaran wakaf, bisa jadi. Nah, inilah momentum bagaimana kita membuktikan, ya Allah Bismillah, hamba ingin Kau tolong, hamba ingin Kau mudahkan urusan hamba. Mudah-mudahan wakaf malam ini ya Allah bisa menjadi wasilah pertolongan-Mu ya Allah. Bismillah. Siap teman-teman? Siapa yang mau ikutan nih di program kebaikan ini nih? Mudah-mudahan ya. Nah, ya kalau mau ikutan dan ini ya teman, ini satu program dari sekian banyak program yang ada di wakaf ya. Ada juga program ijabah transport sewa mobil berbasis wakaf pertama di dunia. Nah, ini keren banget. Ya, nanti kita tampilin ya teman-teman videonya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin admin boleh sambil di-share ya untuk linknya. Ada, nah itu dari Mas Syafiq, Bunda. Ya, nanti kalau ada yang bingung bagaimana caranya, boleh di Japri atau menghubungi saya juga boleh ya teman-teman semua. Nah, ini ada yang mau ikut ya, silakan di-input aja dulu sambil menimbang-nimbang, yang penting datanya masuk atau di copy dulu, di save dulu tuh chatnya dari Mas Syafiq. Siapa tahu nanti eh, besok pagi tiba-tiba ada Rizky mau ikutan, silahkan teman-teman semua. Nah, alhamdulillah sudah ikut. Iya betul, Bu Renisa udah tercatat namanya. Nanya-nanya dulu boleh, Bu Rina. Siap. Ada ya nomor saya ya, tinggal nanti boleh di Japri atau ke Mas Afan juga boleh, itu ada di kolom chat admin. Nah, teman-teman semua, ini silahkan diklik linknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya kita untuk bisa berkontribusi untuk umat
dan sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Nggak banyak peluangnya, insya Allah saya cuma butuh malam ini, mudah-mudahan nggak lebih dari ya dibatasi maksimal di 1 miliar ya. Mudah-mudahan siapapun nanti yang duluan. Dan yang malam ini nanti isi apa namanya eh linknya yang mau berwakaf, insya Allah ada hadiah menarik ya untuk orang-orang baik. Ada hadiah menarik berupa, disebutin nggak ya? Ya, ada hadiah menarik berupa rompi sholat ya teman-teman yang ikutan program ini dengan yang minimum ya. Sebutin ya dari Ciamis nih. Ya, nanti ada rompi rompi sholat eksklusif dari wakaf itu satu. Ya, nanti yang minimum dari 5 gram tadi ya. Nah, kalau nanti di atas itu ada tambahan dari buku PPA. Nah, untuk judulnya silahkan pilih mau bukunya apa nanti. Tapi yang hari ini disiapin ya ada Menjadi Hamba, kemudian juga ada buku Baik Sangka. Nah, termasuk nanti free mentoring 7 hari. Ini banyak nih hadiahnya insya Allah. Yuk isi dulu teman-teman. Bismillah ya. Mas Dedi, kalau 5 belum ada, adanya sekian gram, nggak apa-apa. Nanti boleh japri ya. Jadi wakaf itu sebenarnya nggak ada batas minimum. Ini karena ada target aja ya teman-teman. Karena ada target yang dikejar untuk dicukupi. Jadi minimum 5 gram. Mudah-mudahan bisa tercukupi di 1 miliar. Sehingga nanti gold kita bisa kembali kuat lagi dan bisa memberikan manfaat banyak orang. Insya Allah. Gitu Bu Ade, ya Bu Rina, silahkan yang mau tanya-tanya dulu. Nah, ini saya puterin video, jadi salah satu. Terus Mas Dedi landingnya kemana? Ya, kebermanfaatan ini ujungnya kemana? Nah, ini saya coba back dulu. Saya puterin sebuah video nih, video One Quran Institute sebagai penerima manfaat pengelolaan wakaf produktif kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan mampir di One Quran Institute ya, manhaj Al-Qur'annya komunitas PPA. Di sini banyak santri yang belajar menghafalkan Quran dan semua santri yang belajar di sini insya Allah semuanya gratis. One Quran Institute ini adalah salah satu penerima manfaat dari pengelolaan wakaf-wakaf produktif yang sahabat-sahabat semua titipkan di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Jadi ketika sahabat-sahabat semua berwakaf di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, itu akan dikelola menjadi beberapa usaha, di mana hasil usaha itulah yang digunakan untuk membantu operasional dari One Quran Institute ini. Dan insya Allah teman-teman, pahalanya terus mengalir. Setiap huruf yang dihafal, setiap doa-doa santri kepada para donatur dan para muwakif, insya Allah itu menjadi keberkahan tersendiri buat para muwakif dan para donatur. Dan saya mengajak kepada ayah bunda semua, yuk gabung di gerakan orang baik menjadi donatur, menjadi para muwakif lewat Yayasan Wakaf Peradaban Internasional dengan memberikan wakaf produktif terbaiknya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ira Yenti Batu Sangkar ya. Alhamdulillah anak beliau angkatan ke-7 ya, Masya Allah. Dan itu memang benar-benar tidak dipungut biaya insya Allah ayah bunda. Karena semuanya disupport dari infak ya, yang diperoleh di setiap kajian-kajian yang dilakukan di Inspirasi Subuh setiap pagi, dan juga dari pengelolaan wakaf produktif dari usaha-usaha yang dibangun dari dana wakaf kita semua, termasuk dari Iwa Gold ini teman-teman semua. Makanya mudah-mudahan ini jadi kebaikan ya yang terus mengalir insya Allah. Siap support ini teman-teman, gerakan kebaikan kita. Siapa nih yang mau ngisi mudah-mudahan malam ini ya, nanti saya akan cek yang ngisi insya Allah dapat hadiah eksklusif. Dan saya izin nanti nyapa langsung ya yang ngisi malam ini, dan akan diundang ke grup mentoring Baik Sangka selama 7 hari secara eksklusif insya Allah. Bismillah. Masya Allah, makasih Bu Ade ya. Ayo Bismillah. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan. Kadang ya nggak ada yang kebetulan lah ya.
sampai kita berada di pertemuan ini juga. Dan ini saya semangat banget untuk syiar ini teman-teman, manapun ya. Bahkan insya Allah nanti saya akan melakukan roadshow di daerah Sumatera. Ya, mudah-mudahan di Sumatera nanti bisa ketemu untuk mensyiarkan agenda kebaikan ini. Mudah-mudahan nanti banyak saudara-saudara kita juga, alumni-alumni yang punya usaha, yang butuh dibantu, bisa pakai dana wakaf produktif, teman-teman. Ya, tentu setelah melalui verifikasi ya. Kita utamakan dulu yang settle, yang minim resiko, karena ini dana umat. Ya, dana umatnya harus dijagain, tidak boleh berkurang. Nah, nanti hasilnya kita kelola. Dan sama seperti kemarin ada program satu mobil satu rumah Quran, ya disewain, hasil sewanya buat satu rumah Quran. Nah, ini bisa dilakukan buat di daerah-daerah tertentu juga. Ya, misalnya Mas Dedi, saya mau hasilnya di daerah saya yang ngerasain begini, boleh. Ya, itu bisa diiniin nanti. Oke teman-teman, kita fokus hari ini di gerakan kebaikan untuk mensupport salah satu unit usaha kita, yaitu Iwa Gold, dengan gerakan wakaf produktifnya. Minimal 5 gram, maksimal tidak terbatas. Ya, 100 gram boleh, 200 gram boleh. Ya, kemudian batas waktunya, ya kalau bisa 2 tahun, karena setahun tuh biasanya cepet banget, nggak berasa, tahu-tahu udah setahun aja ya. Minimal 2 tahun, tapi mau nego setahun boleh nggak? Itu boleh dibicarakan. Ya. Status keanggotaannya, boleh dirupiahkan, boleh Bu. Boleh rupiahnya, mau 5 juta boleh, mau 6 juta boleh, mau 7 juta boleh. Apa namanya, seininya boleh ya Bu ya. Bu Juni ya. Masya Allah, makasih Bu Juni nih sudah bertanya. Boleh Bu Ade, kalau dari Rizky boleh nambah lagi. Status keanggotaannya, jadi untuk orang yang berwakaf itu nanti disebut sebagai muwakif. Dan insya Allah akan dimasukkan grup khusus muwakif. Gitu ya Ibunda ya, grup khusus muakib. Dan yang ke depan kita sedang rapi-rapi, mudah-mudahan dimudahkan gitu ya. Grup muakib ini juga akan banyak pembinaan dan ketemu sama guru-guru PPA di acara-acara khusus intinya gitu. Nah, nanti kita juga akan ada agendain, mudah-mudahan juga dimudahin. Kita kayak study tour gitu ya, bukan study tour ya. Jadi kayak kunjungan bareng ke TYV bareng, ke Oki bareng, mau nggak kira-kira? Sambil camping deh, camping, nenda. Nah, di sana ada tanah kosong tuh, bisa nginep, bisa nenda sambil ngedengerin anak-anak kita ngafalin Quran. Wah, berasa. Insya Allah. Ya, kalau permanen selamanya betul, Bu Dokter Yanti ya. Betul. Kalau diakatkan ada bagi hasilnya. Tapi kalau hasilnya untuk sedekah lagi itu juga bisa. Gitu ya. Kalau cuma satu boleh Bu Siti Abibah boleh. Intinya gini, sebenarnya tidak ada batasan ya. Mau 1 juta boleh, 500.000 boleh, silahkan. Nah, cuman kalau tadi itu 5 gram ini itu adalah apa ya, untuk memacu biar targetnya tercapai. Kalau yang hari ini adanya 1 juta boleh, boleh Bunda Siti Abibah. Kita coba dulu ya. 1 juta boleh. Nanti kalau ada lagi boleh tambahin, boleh tambahin. Nanti insya Allah kalau malam ini ngisi, besok tim akan ada yang follow up. Insya Allah saya bantu follow up juga. eh, Akan diterbitkan yang namanya sertifikat wakaf. Ya, insya Allah. Ya, teman-teman semua ya. Kalau maksudnya 2 tahun dananya bisa, ya betul, yang temporer ya. Jadi kalau yang bisa diambil lagi itu temporer Burina Bandung. Nah, temporer itu misalkan Burina punya tabungan daripada nggak dipakai, lebih baik jadi manfaat nih buat saudara-saudaranya misalkan dititipin lah di wakaf sebagai wakaf produktif temporer. Nah, waktunya mau berapa lama? Ya misalkan dipakainya 3 tahun lagi, ya udah 2 tahun deh misalkan. Nanti di tahun kedua boleh ditarik lagi beserta eh, bagi hasilnya jika memang diakatkan bagi hasil. Tapi kalau misalkan Mas nggak apa-apa bagi hasilnya buat rumah koran lagi, itu juga boleh. Berarti benefitnya adalah uang kita aman, tapi kita bisa sedekah tiap bulan tanpa ngeluarin uang lagi kan gitu ya teman-teman. Ini kan cara cerdas beramal soleh nih. Sekali naro tapi bisa sedekah tiap bulan dari hasil pengelolaan itu. Gitu ya. Jadi untuk tahunnya bebas ya, ada hubungan dengan desirkah yang awal nggak Kang Deddy? Nah, jadi desirkah itu juga disupport dari dana-dana wakaf produktif teman-teman. Ya, jadi ini bukan gerakan yang berbeda, sama untuk penguatan ekonomi dan ending untuk sosial. Salah satu landing dana wakaf produktif itu nanti tujuan besarnya juga adalah program-program desirkah.
gitu ya teman-teman semua. Bismillah ya. Hukumnya insya Allah boleh Bu Dahlul Mainata dan sudah di bawah pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya insya Allah sudah berjalan juga di lembaga-lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya temporer ini untuk memfasilitasi teman-teman yang belajar wakaf ya. Kadang ada yang ragu-ragu, ya udah deh, ya sementara dulu. Tapi kalau udah merasakan berkahnya ya lagi-lagi nih, coba deh teman-teman nanti buktikan ya. Kalau kita udah rajin sedekah, rajin wakaf tuh beda aja deh. Mungkin ya mudah-mudahan yang tadinya sakit-sakitan jadi nggak sakit-sakitan, anaknya jadi baik semua, rumah tangganya adem. Itu bisa jadi berkah dari wakaf tuh, harta yang diwakafin. Nah, biasanya kalau udah merasakan itu, Mas, bismillah deh, kok saya malah rezekinya jadi banyak ya. Nggak ada deh saya jadi permanen. Nah, itu tuh. Jadi kayak latihan lah ya, latihan. Daripada tidak berwakaf gitu ya. Jadi wakafnya ada ini. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan nih ditungguin. Ya, saya nanti nunggu report dari Mas Bang Reja di grup sama Mas Syafiq sebagai tim WPI. Teman-teman kalau ada boleh nanti ada keterangan di bawahnya ya Bunda ya Bu Rina. Atau nanti bisa konfirmasi ke nomor yang di chat. Nah, ada nomor Afan. Nah, itu boleh. Nanti biar dicatat di datanya termasuk juga di sertifikatnya nanti insya Allah. Boleh. Nah, akadnya bagi hasilnya itu nanti 30-70 ya, Bunda semua. 30-nya itu untuk yang sosial, tentu setelah dikurangin operasional ya, 70 untuk yang wakaf, 30-nya untuk yang sosial. Aduh Mas Dedi, saya mah 50-50 aja boleh ya. Intinya gitu, intinya diserahin lagi ke teman-teman semua. Nah, admin ini ya, Mas Afan sudah diiniin. Kalau ada yang mau tanya-tanya, ditunggu ya Bunda ya. Mudah-mudahan nih ya Ugut makin kuat lagi karena memang beberapa orang temporernya sudah habis dan banyak yang melanjutkan, tapi ada beberapa yang memang sedang ada kebutuhan. Ya tadi ya, karena butuhnya di tahun kesekian, dititipin cuma sekian tahun, jadi ini saatnya diambil. Alhamdulillah kemarin sudah beberapa dikirim. Nah, tinggal memang ternyata stok di pusatnya kekurangan lagi, itu sih poinnya ya. Sehingga pelayanannya mulai menurun lagi kan, buffer stoknya berkurang. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan bantuan Ayah Bunda lagi, semakin muter lagi, hasilnya pun semakin banyak lagi dan bisa membantu banyak orang lagi. Gitu, Ayah Bunda semua. Baik, nanti dibuka sesi pertanyaan juga ya mungkin sama Mas Bima, insya Allah. Dari saya teman-teman. Ayo kita bareng-bareng di gerakan kebaikan ini. Nah, yang mau transfer silakan ke sini. Ayo Bunda semua. Mas Dedi, saya maunya cash boleh. Yang emas nanti boleh dikirim ya ke Yayasan Wakaf Peradaban Internasional via ekspedisi. Ya, yang mau transfer juga langsung ke sini. Nah, ini nggak ada batasan ya. Lagi-lagi teman-teman ingat wakaf itu nggak ada batasan. Yang mau wakaf rutin juga boleh. Setiap pagi 100.000, 200.000 silahkan ya. Jadi nggak melulu harus sekian gitu ya. Boleh rutin. Ya ini rekeningnya boleh di screenshot, boleh disimpan barangkali suatu hari nanti ya ada rezeki mau berwakaf silahkan. Oke, Bapak Ibu semua, makasih banyak atas kehadirannya malam ini. Ya mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua dan wakaf ini menjadi solusi ya kebangkitan umat sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Nah, ayatnya juga ada nih Ayah Bunda, tidak akan datang kebaikan yang sempurna sebelum kita menyedekahkan harta yang kita cintai. Nah, yang dimaksud harta yang dicintai itu dalam hal ini adalah wakaf. Gitu Ayah Bunda. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan raise hand. Nanti insya Allah kita akan diskusi. Masih ada waktu mungkin beberapa menit. Namun sebelumnya saya kembalikan dulu ke Mas Bima ya. Baik, Mas Bima, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ndak orang-orang di luar sana yang lebih istiqomah bangun malamnya,
lebih taat kepada Allah, lebih bersih hatinya, lebih baik amal solehnya, lebih sedikit dosanya. Ada. Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek kebaikan ini? Kenapa kita yang dipilih Allah dalam proyek amal soleh ini? Karena Allah masih sayang sama kita. Kita terjebak atau masuk dalam proyek amal soleh ini macam-macam lah. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus pondok tahfiz, ada yang ngurus beras, ada yang ngurus baitul mal, ada yang mengajar. Antum tidak sadar ke itu nikmat dari Allah? Selama ini harus duit ke nikmat itu? Harus saldo masuk rekening ke? Harus pakai barang branded ke? Harus pakai tender proyek ke baru antum anggap alhamdulillah rezeki Allah? Berarti kita bukan hamba yang sesungguhnya, kita hamba marginal. Kalau ada margin baru kenal. Oke, baik, Masya Allah. Ya, suara saya mute ternyata karena tadi terlempar ya karena sinyal. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme dari ayah bunda, abang kakak semua ya, untuk tadi sudah menyimak ya peluang kebaikan dan juga peran besar ya yang sudah dijabarkan, yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Dedi Irawan. Dan teman-teman semua terkait dengan pembuktian cinta ya, teman-teman semua, ini saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Allah ya, membuktikan kita nggak hanya di lisan ya untuk mencintai Allah, tapi kita langsung take action, kita langsung ambil langkah, ambil peran ya dengan cara langsung menghubungi tim dari Wakaf Peradaban Internasional ya dan juga bisa langsung WhatsApp ke Ustadz Dedi Irawan untuk dijelaskan ya bagi yang ingin bertanya-tanya, bagi yang ingin langsung berwakaf, bagi yang ingin mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang luar biasa ya, beramal soleh dengan cara yang cerdas ya, teman-teman juga bisa langsung klik link ya yang sudah di-share oleh tim Wakaf Peradaban Internasional di kolom chat. Teman-teman tinggal klik ya. Terus nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam mengisi, silahkan langsung tanyakan admin ya. Mas admin Avan ya. Dan juga ada Bang Rizal juga, ada Ustadz Dedi Irawan juga. Teman-teman jika nanti mau konsultasi silahkan langsung hubungi beliau-beliau ya. Dan mudah-mudahan ya Allah, saya doakan karena peluang kebaikan, ajakan kebaikan itu nggak sembarang orang dikasih kenikmatan oleh Allah ya untuk bergerak. Oleh karena itu, ayah bunda semua, bang kakak, saya doakan mudah-mudahan Allah gerakkan hati ayah bunda. Mudah-mudahan langsung ambil peran dan juga langsung menghubungi tim wakaf untuk pembuktian cinta seperti itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah langsung berikan jalannya, jalan kebaikan pembuktian cinta. Seperti itu. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, insya Allah siap ya. Masya Allah, ini udah banyak yang komen insya Allah siap ya. Mudah-mudahan benar-benar siap dan langsung hubungi adminnya. Teman-teman semua, sahabat-sahabat, ayah bunda semua, jika ada pertanyaan, boleh silahkan raise hand ya. Kita akan buka 2 pertanyaan. Dan jika ingin mengajukan pertanyaan via kolom chat, silahkan nanti akan dibacakan oleh saya selaku MC. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Dedi Irawan. Seperti itu. Sembari menunggu ayah bunda, bang kakak semua untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komen ya, ayah bunda semua. Silahkan ya, yang masih penasaran, yang pengen nanya-nanya dulu ya, boleh silahkan langsung hubungi kontak Ustadz Dedi Irawan ya di nomor 0812 1533 001 ya. Saya ulangi lagi 0812 1533 001.
Dan juga teman-teman bisa langsung klik link ya di eoa.gold ya /berwakaf. Nanti teman-teman bisa langsung mengarah ke browser-browser yang teman-teman punya di handphone insya Allah ya. Dan juga langsung klik atau misalkan bisa hubungi langsung admin Afan di nomornya 0895 6279 13434. Insya Allah gampang ya diingat ya 0895 6279 13434. Ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, barakallah buat sahabat-sahabat ayah bunda semua yang sudah klik dan juga sudah berwakaf ya. Tadi ada minimal, nggak ada minimal ya, cuma disarankannya minimal 5 gram ya. Teman-teman boleh apapun itu silahkan. Tapi untuk 5 gram nanti akan ada hadiah menarik dan 10 juta juga ada hadiah yang menarik. Tadi ya ada tambahan buku Menjadi Hamba ya, kemudian buku Baik Sangka, dan juga ada satu lagi buku saya lupa ya, Masya Allah, Garansi Langit ya. Nah, seperti itu. Ayah Bunda, jadi boleh banget berwakaf satu kali sejumlah 1 juta, ataupun misalkan wakaf berkali-kali juga boleh ya, silahkan ya Ayah Bunda. Tidak dibatasi ya, mudah-mudahan tetap menjaga niat ya, dan juga tetap menjaga state hatinya agar kita menjadi orang-orang yang tulus ya, tulus untuk beribadah karena Allah. Terus sudah dikasih tahu langkah-langkahnya, mudah-mudahan itu menjadi pintu kebaikan untuk kita semua. Seperti itu ya. Bismillah kita siapkan ya, mudah-mudahan langsung diklik linknya aja. Jika ada pertanyaan, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Insya Allah sudah ya, sudah terjawab ya oleh Ustadz Dedi ya di kolom chat. Masya Allah. Nanti bagi teman-teman yang ingin daftar, yang ingin langsung ya, silakan langsung klik link ya. Saya reminder sekali lagi takutnya lupa. Masya Allah, terima kasih banyak ya Ayah Bunda, Bapak Ibu semua. Ada wakaf temporer ya, berjangka, ada yang setahun, 2 tahun ya. Dan juga nanti ada yang permanen ya. Itu nanti bisa Ayah Bunda untuk tanyakan oleh adminnya, oleh Ustadz Dedi dan juga tim wakaf lainnya. Dan mudah-mudahan bisa menjawab ya Ayah Bunda semua. Dan jangan lupa kesempatan kebaikan ini nggak hanya tentunya dinikmati kesempatannya sendiri. Silahkan di-share juga ke kerabatnya, keluarganya, kemudian eh, pokoknya siapapun yang ingin kita selamatkan ya, siapapun yang ingin sama-sama bergerak dalam kebaikan dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam setiap langkahnya. Seperti itu ya ayah bunda semua, mudah-mudahan apapun itu yang sudah ditanyakan sudah terjawab oleh Ustadz Dedi ya, dan Masya Allah ya, sudah banyak yang mendengar juga ya. Mudah-mudahan termotivasi ya, dan juga terinspirasi. Namanya juga inspirator ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, baik kalau begitu. Langsung saja closing statement ya, karena pertanyaan sudah dijawab satu persatu ya oleh Ustadz Dedi di kolom chat. Monggo Ustadz Dedi jika ada closing statement buat teman-teman yang ada di sini tentunya. Biar makin semangat lagi. Bismillah, ini ada yang nanya juga nih satu, Mas Bima. Ibu Siti Abibah, paling lambat kapan ditransfernya? Insya Allah program ini program jangka panjang, Bunda. Ya, jadi ketika Bunda ada hari ini boleh, besok boleh. Ya, intinya program jangka panjang. Tinggal nanti kalau pas lagi ada kesempatan berwakaf, boleh dikontak kami-kami ini ya. Nah, memang untuk program yang Gold ini dia ada durasinya. Jadi insya Allah tetap ditungguin. Tinggal dikonfirmasi aja Bunda nanti ke nomor saya nih, saya ketik ya. Nanti biar mau di remindernya kapan. Insya Allah nanti dibantu diingatkan gitu. Oke teman-teman semua, tidak ada yang kebetulan sampai kesempatan ini pun hadir. Bisa jadi ini peluang dari Allah, ya peluang amal soleh, di mana ya Allah bisa jadi sedang menjawab ya doa-doa kita yang sering minta kepada Allah untuk bisa diampuni dosa-dosanya,
untuk bisa selalu diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Ya, bagaimana cara mengampuni dosa-dosa hambanya? Bisa jadi Allah memudahkan hambanya itu untuk bersedekah. Nah, karena sedekah itu termasuk wakaf, bisa menghapus dosa-dosa kita seperti air yang memadamkan api. Apalagi yang wakaf ini ketika sekali ngasih, sedekahnya berkali-kali kan gitu ya. Artinya bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, mudah-mudahan ya, seumur hidup kita hingga nanti kembali dalam keadaan yang terbaik, bersih gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sebagai wasilah ampunan. Yang kedua bisa jadi ini adalah sebagai cara Allah nyelamatin kita dunia akhirat. Mungkin dari sisi amal, mungkin dari sisi ibadah yang lain, kita masih banyak yang kurangnya, masih banyak lupanya. Nah, cara Allah jagain, cara Allah nyukupin bisa jadi dengan memberikan peluang berwakaf malam ini. Di mana ketika kita ngasih sekali, tapi pahalanya berkali-kali. Nah, ini peluang ya, teman-teman, peluang amal jariah, peluang amal soleh. Ada seorang guru yang selalu mengingatkan, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika detak jantungnya berhenti, tapi amal solehnya tidak pernah berhenti, dan pahalanya selalu mengalir, tiada henti. Nah, dan salah satu trik, tips, caranya adalah dengan memperbanyak berwakaf. Insya Allah. Yuk, berwakaf karena ini menjadi kunci buat kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dunia akhirat. Barakallah buat semua. Terima kasih sudah support gerakan kebaikan ini dan sampai ketemu di grup muakif. Insya Allah ayah bunda yang sudah ngisi link kita akan ketemu di grup muakif. Kita akan bikin agenda-agenda menarik nanti ya untuk sama-sama bisa jadi program kebaikannya bukan hanya Iwagold nih, tapi banyak program-program kebaikan lainnya nanti yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron jazakumullah pada Ustadz Dedi ya. Mudah-mudahan teman-teman langsung dihubungi adminnya dan juga langsung klik link dan juga take action langsung pembuktian cinta ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda semua kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, daftar aja dulu ya kalau nanti ada rezeki seberapa boleh langsung ya. Langsung pokoknya apapun itu asal niat baik, niat tulus ya mudah-mudahan Allah mudahkan dalam setiap langkah kebaikan kita. Baik, terima kasih banyak. Syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Dedi yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini terkait dengan pembuktian cinta dan juga ayah bunda semua yang sudah stay dari awal hingga akhir ya. Mudah-mudahan ayah bunda semua Allah mudahkan dalam gerak langkahnya, mudah-mudahan Allah gerakan hatinya dan semua-semuanya mudah-mudahan selalu dalam jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, syukron jazakumullah khair sudah standby ya sampai sekarang. Salam buat keluarganya ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan juga senantiasa Allah jaga. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya wabarakatuh. Bapak Ibu sudah Terima hadir. kasih. Barakallahu Terima fi. kasih Ustaz. Syukran. Masih Bantu Ustaz. info ke saudara-saudara dan sahabat lainnya yang mau ikutan. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Terima kasih Bu Junaidi sudah hadir. Bu Emi, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rina, makasih. Syukran. Izin untuk live ya Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.